Saya ingin minta izin Pak Habibie. Saya ingin menguji kejeniusan seorang Habibie. Apa pendapat spontan? Sudah banyak orang yang bilang mau jadi presiden. Ada yang sudah deklarasi. Ada yang belum, masih malu-malu, tetapi sudah kelihatan maunya, Pak. Di tumpukan saya di atas meja ini ada tumpukan foto Pak Habibie. Satu kata saja Pak, apa yang spontan terlihat ketika spontan terpikir? Ketika, saya singkat dulu, oke. Ketika melihat... Tidak. Ini tidak Pak, tidak bahaya, spontan saja terpikir. Bukan spontan, tapi orang mengatakan, oh Habibie udah bilang kamu nggak boleh. Tidak Pak, apa? Saya yakin Pak Habibie bisa. Apa yang spontan terlihat ketika melihat ini Pak Habibie? Spontan. Di atas 60, kriteria saya harus 40 sampai 60. Kalau yang ini? Bisa, karena berada di antara 40 dan 60. Bisa. Kalau sosok yang ini? Kriteria saya berada antara 40 dan 60. Harus yang spontan, kalau tadi berturut-turut itu tidak spontan. Spontan? Berturut-turut tidak spontan. Kalau yang ini Pak Habibie? Harus antara 40 dan 60. Tapi yang ini saya ingat Pak Akbar, 67 ya Pak Ical? 67, tadi berapa Pak? 40 sampai? 40 sampai 60. Mohon maaf ya Pak Akbar. Kalau yang ini Pak? Sama. 40 dan 60. Saya tidak tahu umurnya berapa. 67 juga? Hah? 67 juga? Ya. Apakah itu satu-satunya kriteria? Bukan. Kenapa? Itu, apa pentingnya harus 40-60 Pak? Kita tahu dalam perjuangan bangsa Indonesia yang modern ada 3 generasi yang kita kenal. Generasi angkatan 45 yang hanya mengenal merdeka atau mati. Tidak ada kompromis. Dia lahirkan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Dia perjuangkan, dia merebut semua sehingga kita merdeka. Jiwanya itu kita harus pelihara. Ada yang namanya generasi peralihan. Itu definisi generasi peralihan. Ada suatu generasi yang pernah bekerja erat dengan angkatan 45. Tapi juga pernah bekerja erat dengan generasi penerus. Generasi 45 sudah tiada lagi. Ada beberapa di atas 90, atas 85, forget it. Generasi peralihan sedang di depan pintu. Pak Habibie termasuk di dalamnya. Yang di atas 60, saya masih masukkan generasi peralihan. Karena mereka adalah pernah bekerja sama dengan 45 dan generasi penerus. Oke. Jadi berarti mereka harus dalam hal ini rela menyerahkan kepemimpinan kepada generasi penerus. Dan generasi penerus itu kriterianya 40 sampai 60. Saya sekalian cek produser dulu. Kriteria yang lain mengenai detail itu saya serahkan dibicarakan di DPR dan DPD. Sesuai janji tadi saya mau mengklirkan supaya tidak salah. Pak Wiranto 66 tahun Pak. Kemudian Pak Jokowi 52 tahun. Pak Prabowo 62 tahun. Pak Ical seperti yang tadi saya sudah hafal 67 tahun. Kemudian Rhoma Irama. Ini pemimpin selebriti bukan Pak? Tidak. Saya tidak kenal. Tidak kenal Rhoma Irama. Enggak. Rasanya cuma Pak Habibie yang tidak kenal Rhoma Irama. Ya, saya tidak kenal karena saya nggak tahu siapa dia dan tidak tahu mainnya apa. Yang Pak
Habibie kenal, cuma Reza dan BCL ya Pak? Saya kenal Reza, BCL, terus si siapa aja, Tengku Wisnu, dan yang satu yang main Fitri, Sherin. Karena ini saya tahu dari Cinta Fitri, dan saya ikut dengan dibahas selalu oleh Ibu Ainun suruh nonton. Jadi saya tahu, yang lain tidak kenal. Jadi Rhoma Irama tidak kenal. Baik, bicara soal pemimpin muda yang kriterianya 40-60 Pak Habibie, ada juga saat ini yang berada di tengah audiens, ada Mas Anies Baswedan. Mas Anies, apa hal yang Anda pelajari dari sosok presiden ketiga kita, Baharudin Yusuf Habibie? Pak Habibie ini menjadi pemimpin di era transisi. Dan kalau kita lihat di banyak tempat di dunia, tidak banyak orang yang memimpin era transisi dan bisa menempatkan dirinya sebagai negarawan. Banyak yang dalam era transisi menyiapkan sistem yang memungkinkan dia berkuasa terus-menerus. Pak Habibie justru mendorong kita untuk melihat, ini contoh, ketika kesempatan itu ada untuk membentuk sistem yang menguntungkan, dia justru membuat sistem yang baik untuk semua. Ini contoh luar biasa. Lalu sesudah itu, Pak Habibie dalam waktu 517 hari, era kepemimpinan itu, menerbitkan lebih dari 57 undang-undang, 1 perpu. Ini adalah prestasi politik yang paling produktif di dalam kepemimpinan kita. Dan lalu itu semua fantastis, dilakukan dengan semangat kenegarawanan, diakhiri ketika beliau selesai menjadi presiden, beliau memberikan teladan yang luar biasa. Beliau tidak turut campur pada siapapun yang meneruskan. Dia mengambil sikap sebagai negarawan total, menyaksikan, memberi nasihat, tetapi tidak ikut campur lagi di dalam politik, tidak ngerepoti penerusnya. Dan Pak Habibie mengambil posisi saya sebagai senior citizen yang terhormat di Indonesia. Itu pelajaran dari Habibie. Jadi Mas Anies, itu pesannya untuk presiden yang saat ini sedang memimpin, habis turun, pensiun saja, tidak usah urus-urus politik, begitu ya maksudnya? Itu pesannya? Ya, buat semua presiden, termasuk yang sekarang. Okay. Harus pensiun dan tidak usah urus politik. Pak Habibie, untuk menutup, saya teringat sumpah Pak Habibie yang begitu menggetarkan dada. Kalau boleh saya minta Pak Habibie membacakan lagi sumpah itu untuk audiens yang ada di sini dan juga pemirsa Mata Najwa. Oke. Sumpahku terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan, janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku, makmur dan suci. Hancur badan, tetap berjalan, jiwa besar dan suci, membawa aku padamu Indonesia makmur dan suci. Baharudin Yusuf Habibie, kita berikan sambutan yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Habibie sudah hadir di Mata Najwa. Habibie membawa mimpi anak bangsa yang mampu berdikari. Teknokrat lain sempat mencaci, jika bisa impor mengapa harus bikin sendiri? Meski lama bersekolah di luar negeri, dia pulang untuk membangun kembali. Panutan perihal pendidikan juga dalam hal pengabdian. Sebagai pemimpin, dia memberi visi, industri strategis harus dikelola sendiri. Di tangan Habibie, Indonesia seperti bernyali, siap mencuat dan berkompetisi. Sebagai ayah dan suami, dia menyentuh hati, meriwayatkan cinta dan kasih kinasih abadi. Tak bisa dipungkiri, Habibie meniupkan ruh demokrasi
di era reformasi yang penuh caci maki.